Mengenal Tony Permana, pria asal Bandung olah sampah jadi vaping block tak mendapat restu pemerintah. Dari 2017 saya punya inovasi merubah sampah plastik menjadi paving block. Dulu saya manual, sekarang saya punya mesin, saya ngerakit sendiri. Terus saya punya penyaring asap, saya rakit sendiri dan itu udah lolos uji emisi. Tapi nyatanya apa? Ini padahal udah menempuh uji lab, uji tekan, uji bakar, uji abrasi. Tapi faktanya apa? Nggak ada dukungan. Percuma. Seorang warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat bernama Tony Permana berusia 46 tahun tengah menjadi sorotan karena gagasannya yang unik dalam mengolah sampah plastik. Tony berhasil menciptakan paving block dari sampah plastik yang setiap hari menumpuk di lingkungan sekitar tanpa solusi pengelolaan yang berarti. Ide ini lahir dari keprihatinan melihat plastik yang semakin menumpuk di aliran sungai, pinggir jalan, hingga tempat pembuangan akhir. Tony mulai melakukan percobaan sederhana dengan melelehkan plastik menggunakan peralatan seadanya di rumahnya. Hasil percobaan itu lalu ia cetak menjadi bentuk segi enam menyerupai paving block yang biasa dipakai untuk jalan maupun halaman. Siapa sangka? Hasil karya tersebut justru memiliki kekuatan yang lebih baik dibanding paving berbahan dasar semen. Paving block dari plastik ini lebih ringan sehingga memudahkan proses pemasangan dalam jumlah besar di lapangan. Ketahanannya juga terbukti lebih tinggi karena sudah melalui berbagai uji coba resmi dari lembaga berkompeten. Tony bahkan berhasil mendapatkan sertifikasi dari Institut Teknologi Bandung untuk produk ciptaannya itu. Paving block tersebut sudah lolos berbagai uji seperti uji tekan, uji abrasi, uji bakar, hingga uji polutan. Dengan hasil itu, Tony merasa yakin bahwa karyanya sangat layak untuk diproduksi dalam skala besar. Sayangnya, hingga kini usahanya belum mendapat dukungan berarti dari pemerintah daerah maupun pusat. Tony mengaku sulit mengembangkan produksi karena keterbatasan modal dan fasilitas yang ia miliki. Tanpa dukungan, ia hanya bisa membuat dalam jumlah kecil yang terbatas untuk kebutuhan eksperimen. Padahal, jika diproduksi massal, produk ini bisa menjadi solusi nyata dalam mengurangi sampah plastik yang kian menumpuk. Tony menilai karyanya bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga ramah lingkungan. Dalam teknologi sederhana ini, masyarakat juga bisa membuka usaha baru yang bermanfaat bagi lingkungan. Ia berkeyakinan, jika diterapkan secara luas, inovasi ini bisa menciptakan lapangan kerja baru di desa-desa. Keunggulan paving ini juga terlihat dari ketahanannya terhadap api yang lebih tinggi dibanding paving biasa. Bahkan jika dibakar, materialnya tidak mudah hancur dan lebih tahan terhadap panas ekstrim. Selain itu, biaya produksinya jauh lebih murah karena memanfaatkan sampah plastik yang melimpah di sekitar. Tony hanya membutuhkan plastik bekas, cetak paving, serta peralatan sederhana untuk menghasilkan produk inovatif ini. Ia berharap pemerintah mau melihat potensi besar dari karyanya sehingga bisa membantu dalam hal permodalan. Tony juga menegaskan bahwa inovasi ini bisa membantu program pemerintah dalam mengurangi limbah plastik. Dengan dukungan serius, ia optimis paving block dari plastik bisa dipasarkan hingga ke luar negeri. Sebab, produk ramah lingkungan kini sedang menjadi tren global dan diminati banyak negara. Ia sudah beberapa kali mencoba memperkenalkan hasil karyanya kepada pihak swasta, namun hasilnya belum signifikan.